Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kembali lagi di channel Al-Hikmah. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kitab Alfiyah. Sekarang kita akan membahas bait yang ke-6. Namun sebelum saya bahas bait ke-6 ini, ada cerita yang menarik yang perlu kita ketahui tentang asal-usul munculnya bait ke-6 ini, yang mana bunyinya adalah wahwa bisabgin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Nah, adanya bait ini itu ada sebabnya. Ini berkaitan dengan bait sebelumnya, wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti. Sebenarnya bait sebelumnya itu awalnya adalah wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan minha bi alfi baiti. Asalnya itu. Jadi tidak ada klaim dari musannif bahwasanya alfiyahnya beliau itu lebih unggul daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Karena asalnya adalah fa'iqatan minha bi alfi baiti. Nah, musannif mengganti dengan sebuah ungkapan bahwa fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti, bahwa alfiyahnya musannif itu lebih unggul dari alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Nah, gara-gara ini musannif langsung lupa bait setelahnya. Mencoba untuk mengingat, lupa. Betul-betul lupa. Sampai tidak ingat bait setelahnya. Akhirnya musannif beristirahat, tidur. Ketika tidur, musannif ditemui oleh seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu bertanya, sedang apa? Bukankah sedang mengarang alfiyah? Memang sudah bait keberapa? Kakek-kakek itu bertanya seperti itu. Kemudian setelah bertanya, kakek-kakek itu ngasih bait, wal hayyu qad yaglibu alfa mayiti. Itu baitnya. Yang artinya adalah wal hayyu, dan orang yang hidup qad yaglibu, terkadang mengalahkan alfa mayiti, 1000 orang yang meninggal. Dari sana musannif terbangun dengan kaget. Kenapa? Karena ternyata kakek yang menemuinya itu adalah Ibnu Mu'ti. Oleh sebab itu musannif melanjutkan baitnya, ini adalah pujian yang diperuntukkan kepada Ibnu Mu'ti. Ya, bait 6 ini adalah pujian untuk Ibnu Mu'ti. Itu alasannya seperti itu. Oke, kita lanjut, kita cek ya baitnya seperti apa. Wa huwa bisabgin haizun tafdila mustajibun sana'iyal jamila. Kita cek, waw di sini adalah waw isti'naf. Isti'naf itu dia tidak ada sangkut pautnya antara jumlah setelahnya dan jumlah sebelumnya. Beda dengan ataf ya. Jadi waw isti'naf ini tidak usah diterjemahkan. Huwa isim dhamir mabniun ala fatin fi mahalli raf'in, karena dia sebagai mubtada. Rujunya kemana? Yaitu Ibnu Mu'ti. Bisabgin ini adalah gabungan dua kalimat. Yang pertama kalimat huruf yaitu bi, dan yang kedua adalah sabkin majrur dari bi. Nah, bi di sini mempunyai makna lisababiyah, yang artinya adalah sebab lebih dahulu. Apa maksudnya dari bisabkin ini? Ai bisababi sabaqihi alayya fi zamani wal ifadah. Karena lebih dahulunya Ibnu Mu'ti atasku dari segi zaman, juga dari segi faidah, dari segi kemanfaatan. Kemudian haizun yang artinya adalah memperoleh. Kenapa haizun ini dirofakkan? Karena dia berposisi sebagai khobar dari huwa. Kemudian tafdila yang artinya adalah keutamaan atau keunggulan. Kenapa tafdila ini dinasabkan? Karena dia berposisi sebagai maf'ul bih dari haizun. Wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, kesimpulan dari syadar awal ini adalah bahwa musannif mengatakan Ibnu Mu'ti karena lebih dahulu dari segi zaman, dari segi manfaat, maka Ibnu Mu'ti memperoleh keutamaan. Ini adalah pujian dari pengarang. Dilanjutkan mustaujibun. Secara shighat mustaujibun adalah isim fa'il dari istaujaba yastaujibu, fahuwa mustaujibun, mengikuti wazan
mustaf'ilun sulasi mazid bi ziyadati salasati harfin bab ke-1. Artinya adalah yang berhak. Kenapa mustajibun ini dirofakkan? Mustajibun ini dirofakkan karena posisinya sebagai khobar yang kedua dari huwa. Kemudian sana'i ini adalah gabungan dari dua kata, dua kalimat, yaitu adalah sana'un dan ya mutakalim. Artinya apa? Atas pujianku. Ibnu Mu'ti memperoleh keutamaan ataupun keunggulan juga berhak atas pujianku. Kemudian sana'i ini adalah sebagai maf'ul bih dari mustaujibun. Berarti sana'i ini adalah fi mahali nasbin wa alamatun nasbi fatatun muqaddaratun ala harkatil munasibati bil ya'i mutakalimi. Kemudian al-jamila yang artinya adalah bagus, baik, indah. Kenapa al-jamila ini dinasabkan? Karena dia sebagai na'at dari sana'i. Berarti pujianku yang baik ataupun pujianku yang bagus. Nah, kesimpulan dari bait ini adalah bahwa musannif memberikan pujian terhadap Ibnu Mu'ti, bahwa Ibnu Mu'ti karena lebih dahulu dari segi waktu, dari segi zaman, dari segi masa, juga lebih dahulu dari segi kemanfaatannya, maka Ibnu Mu'ti memperoleh keutamaan, Ibnu Mu'ti memperoleh keunggulan. Selain itu juga Ibnu Mu'ti berhak atas pujianku yang bagus, berhak atas pujianku yang baik. Jadi sekali lagi, adanya bait ini itu dilatar belakangi dari bait sebelumnya yang mengklaim bahwa alfiyahnya musannif itu lebih unggul daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Bait ini adalah pujian terhadap Ibnu Mu'ti. Kemudian ini adalah bait yang ketujuh. Wallahu yaqdi bihibati wa firah liwalahu fi darajatil akhirah. Ini adalah doa dari musannif ya. Waw di sini waw istinaf, tidak usah kita terjemahkan. Allahu adalah artinya Allah, yaqdi ini fi'il mudhari dari qada yaqdi yang artinya adalah menetapkan. Siapa yang menetapkan? Yaitu adalah Allah. Berarti fa'il dari yaqdi ini adalah dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Dan hibatin itu adalah majrur daripada bi, muta'alaqnya ke yaqdi, yang artinya adalah dengan karunia. Kenapa tin ini dijarkan ataupun dikasrohkan? Karena dia sebagai majrur ataupun makhfud dari huruf jar bi. Kemudian wafiratin ini artinya adalah yang berlimpah. Ini sebagai naat dari hibatin. Dari syatar awal ini kita simpulkan sementara bahwa Allah menetapkan dengan karunia yang berlimpah. Kemudian li artinya adalah untukku, walahu dan untuknya. Nyanya itu ke siapa? Ke Ibnu Mu'ti. Fi artinya di, darajati derajat-derajat. Kemudian ti, kenapa ini dikhafatkan? Karena dia sebagai majrur dari fi. Wala matu jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Kemudian al-akhirati artinya adalah akhirat. Posisinya sebagai mudhaf ilaih dari darajati. Kesimpulan dari bait ketujuh ini adalah musannif berdoa semoga Allah menetapkan karunia yang berlimpah, menetapkan karunia yang banyak untukku dan untuk Ibnu Mu'ti di derajat-derajat tinggi di akhirat. Nah, mengenai bait ini ada sebagian ulama yang memberikan masukan bahwa bait ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena ini doanya hanya untuk musannif dan Ibnu Mu'ti. Ada yang memberikan masukan baitnya seperti ini. Wallahu yaqdi biridha wa rahmah li walahu wa li jami'il ummah. Artinya apa? Wallahu Allah yaqdi semoga menetapkan biridha keridhaan wa rahmah dan rahmat. Li untukku berarti siapa? Musannif. Walahu dan Ibnu Mu'ti wa li jami'il ummah dan untuk seluruh umat. Nah, kalau misalnya seperti itu lebih kompleks. Jadi doanya tidak hanya untuk musannif dan Ibnu Mu'ti, tapi untuk jami'il ummah juga, untuk seluruh umat juga.
Ya pastinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.